supaya lebih intim pembicaraan kami, begitu kan, dari hati ke hati. Apa sabar dulu. Ayah uang pensiun tuh bagi Ayah baru pensiun. Mau kasih menangis ayah besok. Karena dulu tuh kita Saudara-saudara, apa kabar? Kembali lagi dengan kami di sini, dan hari ini kita mau bikin apa? Jadi saya Anel. Buat kalian yang tidak tahu ya, ini Besar kayak kecil kah? Macam saya. Kau memang kecil. Nggak usah kau terlalu. kok berdiri paling kita dulu berdiri biar anu. Tidak, betul deh, saya sendiri. Emang kau kecil. Ambilkan dulu kursi buat dia taruh di atas. Kelas pantat pakai bantal. Jadi saya Anel, dan ini kakak saya yang ketiga namanya Trisna, dan ini ketua kami Ibu RT ya, Kepala geng. kepala geng kami. Iya, jadi saya bingung. Iya, jadi Paksa di sini ya. So, saudara-saudara, jadi kita bertiga di sini lagi duduk. tidak, mereka mungkin ada yang lihat kita berdiri. Jadi kita sebentar ini, hari ini juga, saat ini juga, habis baca cerita dan kalian ini kita mau telepon kita punya orang tua. Akhirnya saudara-saudara setelah sekian lama. Senang. Hore. jadi memang kita saya sudah merencanakan untuk hari ini tanggal 23 Desember kita mau telepon orang tua untuk kita mau berdamai, saudara-saudara. Karena kalau kalian sudah ikuti kita punya perjalanan vlog dari awal sampai saat ini kan, kalian juga mungkin sudah tahu kita punya cerita-cerita tentang kita punya keluarga kayak gimana, kita punya hubungan dengan orang tua kayak bagaimana kan, saudara-saudara. Jadi ini sebelum Natal ya, 2 hari lagi ya. Besok lah. Kan ada 24 malam. Tapi maksudnya harinya tuh kan dari iya 25. Jadi 2 hari menuju Natal kita mau membereskan segala masalah-masalah, kepahitan, kemarahan, semua yang Saya buruk. dipaksa. Saya dipaksa. Nggak boleh gitu. Jadi kita sepakat sekarang bertiga, kita tiga ini yang anak perempuan yang jauh di rantau ya, yang tinggal sangat jauh dari keluarga di Indonesia, di Toraja dan di Raja Ampat di Sorong. Akhirnya sekarang kita memberanikan diri untuk mengambil keputusan ini. Akhirnya kita sekarang mau telepon orang tua dan berdamai. Sekarang saya sudah bilang di awal tadi ya, diulang lagi. Jadi ya ini cuma kasih tahu saja, jadi nanti sebentar kita teleponan ini ya, setelah rekam ya, supaya lebih intim pembicaraan kami, begitu kan, dari hati ke hati. Karena kalau ada kamera kan agak nanti jadinya Konten. kayak gimana ya? Iya, jadinya konten. Ini sekarang konten. Ini sekarang sih. konten Tapi cuma mau kasih pengumuman saja, karena sebelumnya kita punya masalah kan, kalian kita juga sempat jadikan, maksudnya sempat cerita ke kalian, kalian tahu. Jadi sekarang hal yang baiknya pun kita harus ceritakan ke kalian supaya kalian tahu ya, saudara-saudara. Oke, jadi sekarang kita mau langsung saja baku telepon. Nanti bagaimana hasil telepon-teleponannya baru kita kasih tahu ya, saudara-saudara. Apa sabar dulu. Mana cara muncul dulu? Oh, saudara-saudara, jadi sekarang kita lagi ada di Roermond, kita lagi ada di restoran The Bear namanya. Ini tadi sesorean sama bilang seharian kita kan. Jadi tadi siang itu setelah kita teleponan dengan ibu kami ya, setelah teleponan dengan mama di Raja Ampat, kita lanjut ke Roermond. Tadi sebenarnya habis teleponan dengan mama itu kita telepon bapak di Toraja juga, tapi ternyata ayahanda tidur ya. Sebelum kita telepon mama sih kita sudah telepon bapak duluan, cuman pas kita telepon pas dia jawab itu lagi ada di Gereja. di ibadah Natal. Ya, jadi kita tidak ngobrol-ngobrol lama, cuman say hi. Terus ada nenek juga di situ, ada tante juga di situ. Kita cuman say hi saja. Jadi tadi saya bilang, oke, nanti pulang ke rumah baru kita telepon lagi ya. Jadi habis itu pas kita telepon ternyata ayahanda tidur. Jadi tadi kita cuman kirim voice note begitu. Jadi mungkin besok ya. Ini saya pegang mic by the way, begini tutup begini biar tidak terlalu kelihatan kan saudara-saudara. Jadi
Jadi mungkin besok baru kita telepon ayahanda di Toraja ya. Tapi dengan ibunda semuanya sudah beres ya. Kita sudah berdamai, sudah menyelesaikan segala sakit hati dan lain-lain, sudah dilepaskan begitu. Jadi kita sudah lebih lega sekarang. Tinggal ayah besok. Ayah lanjut. Ayah punya giliran besok ya ayah ya. Makanya jangan tidur. Ayah itu Makanya juga. tidur sih, jadi kelewatan. Kecapean. Ini coba lihat ini anak manjanya mau bicara. Berbos. Dia yang berbos ini. Kenapa? Kok bicara di situ? Kok ada mikrofon? Ada lah. Ah, Saya ini YouTuber, nggak usah kuajarkan kayak begitu. saya tanya Ji. Apa yang saya harus bicarakan ini? Saya diam-diam saya dari ayah, iya. Saya tidak. Ayah Iya. terlewat. Kelewatan itu bisa lain artinya. Gitu. Iya. Rugi ayah. Ayah tidur. Ya, ayah capek. Tadi kalau tidak tidur begini kita mau minta uang. Padahal kita mau minta Rugi uang. sekali dia nggak angkat telepon. Iya. Mau beli baju Natal kita Iya, baru. minta uang beli baju Natal. Dia tahu itu kita mau minta uang makanya dia tidur. Tidur itu ayah. Tipu-tipu tuh ayah itu. Dia Tipu tahu sudah dia. tanggal begini tuh biasanya tanggal-tanggal kita minta Tidak boleh begitu. minta ijatah untuk Minta THR kita. ayah ya. Nanti kita tulis nomor rekening di description box supaya Kita open donasi. Donasi dari ayah ya. ayah uang pensiun tuh bagikan. Ayah baru pensiun. Iya, uang pensiun tuh Pak. Kirim lain ke sini kan. Supaya mungkin kita bisa pakai beli. Ayah lagi Masih foya. kurang ini tadi kita baru belanja. Kurang ini. Ayah lagi foya-foya. Iya. Kita belum rasakan tuh uang pensiun bagaimana rasanya kan? Manis-manisnya tuh kayak gimana? Manis-manisnya uang pensiun belum dirasakan katanya berarti. Kita kan ini tadinya tuh kita mau ke toko Papua untuk belanja baju Natal. Toko Papua. Mall Papua atau Mega Mall. Nih, kita dulu waktu itu di toko Papua. Papua ya. Jupiter. Kita Saga. Jupiter. Oh ya Jupiter. Yang kita beli pakaian Natal waktu itu. Iya, dulu kan kalau Natal kan ayah antar kita ke toko Jupiter untuk mencari baju Natal. Kalau zaman-zaman SD kan ke Saga. Iya, tapi itu waktu ayah dan bunda marahan. Jadi anak sebagian di Raja Ampat, kita berdua. Oh iya, Cuma berdua yang di Sorong. Iya, soalnya ayah dan bunda suka marahan sih. Manja banget. Akhirnya pisah. Akhirnya bisa deh gimana. Ya udahlah ya, sudah jalan Tuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita udah terima. Jadi ayah siap jantung besok ya ayah. Mau kita nasihati. Mau dinyanyikan sama Mau Anel. dinyanyikan. Coba satu ini dulu, Satu nada. Ayah. Yang kayak di itu kok ada nonton video yang orang nikah baru perempuan minta ampun ke Yo, orang. itu entah. Mau bikin yang begitu saya besok ya. Saya sudah siapkan kata-kata sambutan, puisi-puisi indah. Mau kasih menangis ayah besok. Ayah itu kan gampang sekali. Ayah dikasih itu nangis. cengeng dia. Dia itu waktu kena COVID itu sampai ada drama jatuh di kamar mandi. Dia flu sedikit saya langsung, oh enggak, Ayah itu sangat manja. meninggal katanya. Ayah sih manja kalau ayah. Ayah terlalu manja dia tuh, imut, unyu-unyu nih. Sensitif. Sudah manja kepala batu. Iya, kepala batu. Makanya menghasilkan anak-anak yang kepala batu juga, tobat. Pokoknya ayah siap ya ayah ya besok. Ayah siap ya ayah ya. Atau mungkin sebentar pulang kita telepon sebentar. Urang Karena jam di sana berapa sudah di sana? pagi toh. Mungkin ayah lagi minum balok lagi ini toh. Apa tedong apa? Iya, lagi begadang di kandang tedong. Tidak, Itu artinya apa? Kak? tedong bakala itu. Tidak, biasanya kan kalau ada tedong silaga kan orang suka bermalam di kandang-kandang tedong itu toh. Nah, ayah lagi bermalam, lagi dengar-dengar lagu, party. Lagi sapu-sapu dulu tedongnya. Iya. Persiapan besok mau Persiapan silaga. besok mau silaga toh. Udah tidak baru itu mungkin sambil tunggu tedong silaga dia sabung ayam dulu. Malam-malam sabung ayam. Nanti tampias pisaunya enggak Enggak, biar enggak kelihatan. Kalau tidak nanti datang Oh, polisi iya, kan? dikasih bubar. kan sudah pensiun. Iya, Jadi harus itu. diam-diam. Harus ilegal sekarang ayah.
Jangan kita main-main gitu. Ya udahlah, besok kita telepon atau mungkin sebentar kalau pulang ya ayah ya. Siap-siap ayah. Oke. Makanan kita sudah datang. Ini saya dan Kakak Ina sama. Hai Kakak Ina. Kita makannya burger klasik pakai ada ubi goreng, petatas goreng. Anil apa sate sama ubi juga. Selamat makan. Tidak apa-apa jika kau mau bilang. Selamat makan. Kita sudah sampai di rumah, sudah kembali lagi ke rumah. Bapak-bapak lagi manja nonton film tuh. Itu belanjanya Anil. Apa? Kita mulai. Yes. Baru mulai mereka nonton sekarang karena tadi mereka kan harus kasih tidur anak-anak dulu. Oh ya, kasih makan dulu, kasih tidur ya. Kasih sikat gigi dulu, maksudnya itulah ya. Persiapkan proses untuk tidur. Iya, persiapan untuk tidur tuh banyak sekali langkah-langkahnya ya. Tidak gampang loh, Tidak guys. gampang saudara-saudara. Jadi sekarang ini saya mau kasih tunjuk kalian apa yang dibangun oleh Bapak RT dan Pak Guru Paul di belakang. sekali, ya dong, Sudah kelihatan pasti produktif. nih. Kalian pasti sudah lihat ya. Teng tedeng tedeng. Tuh, pohonnya sudah berdiri, lampunya bukan pohonnya, itu bukan pohon soalnya. Lampunya sudah berdiri di belakang saudara-saudara. Kaget kita tadi pas balik. Wow, dan ternyata dia besar ya, tinggi besar ya ini. Besar iya. Sekali. Jadi Bapak RT bilang, tadi saya bilang Ivo juga toh. Tadi saya bilang Bapak RT ini tetangga, orang bilang apa sudah nih. Mata sakit ini menghadap kita rumah tetangga yang di belakang tuh. Menghadap ini Iya kalau. Saya tidak pikirkan itu. Iya, tetangga orang menghadap ke sini tuh. Terang sekali. Yang biasanya halaman belakang kalau sudah malam gelap itu sudah tidak kelihatan apa-apa karena kita punya lampu dan rumah kan menyala toh. Ini sekarang kau lihat itu. Tidak main. Nampak semua. Nah ini kue-kue tuh. Wih, betul-betul ini bapak-bapak ya. Hai bapak-bapak. Suami-suami andalan kami yang baik hati dan tidak sombong. Apa? Suami-suami takut istri. Suami-suami anggota istri-istri. Ikatan suami takut istri. Tidak tahu mereka. Tidak. Mereka cinta, makanya begitu. Saya disuruh bercerita, saya nggak tahu mau bercerita. Saya lagi pilih-pilih foto. Barusan saya difotokan. Kasih tunjuk kok itu foto yang tadi saya fotokan kok. Ini salah satu contoh. Tapi mau saya pilih-pilih dulu. Kalau ada yang bagus bisa kita posting. Sebenarnya bagus, lihat kayak candid banget gitu. Baru kok badan bagus sekali. Emang. Aku kan meninggal. Ini by the way Anil lagi pacaran saudara-saudara, makanya dia tidak gabung sama kita ya, lagi teleponan dia sama ayang dia beb. Dia seharian udah ikut kita kan, jadi juga butuh waktu untuk pacarnya. Jadi sekarang Harus lagi mengerti. Sama apa? abang saya si jantung hati, sehari tak bertemu. Abang singa. Oh iya, abang singa. Nih kue hasil kerja kerasnya Pak Guru Paul dan anak-anak. Tuh. Aku bicara dulu. Kasihan tuh orang kita kacanya. Tidak boleh begitu ya, sopan kalau ada tamu tuh. Saudara maaf ya. Jadi saudara-saudara nanti besok baru kita telepon sang ayah ya, kita punya papa by the way. Jadi saudara-saudara tadi yang kita di restoran itu kita punya gaya bercanda dan kita orang tua dulu ya. Jadi begini, kita punya orang tua dulu tuh seakrab itu sampai kita punya candaan tuh, bahkan kalau kita punya teman-teman sebaya atau bahkan sepupu-sepupu lihat tuh mereka kadang-kadang bilang, aduh iri sekali dengan kalian punya hubungan dengan orang tua karena kayak bercanda diajak bercanda tuh nyambung kayak bestie sekali. Itulah alasan juga kenapa kita begitu sakit hati waktu mereka itu kayak ya Tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Karena dulu tuh kita begini sama orang tua. Nah, itu bestie Banget, makanya kita punya bercandaan juga kayak misalnya saya punya mama tadi kan, kita bicara, saya bilang itu Anda itu, dia juga bicara ke saya gitu kayak, iya makanya Anda juga. Anda itu yang di tengah tadi.
Tadi waktu kita bicara kan, saya punya mama bilang itu yang di tengah, saya kan duduk di tengah toh. Itu yang di tengah itu coba makanya buka blokir dulu. Terus saya bilang, iya makanya Anda itu jangan terlalu keras kepala. Baru saya punya mama bilang, apa namanya, iya makanya Anda juga. Jadi emang kita tuh bercandanya kayak gitu dari dulu, dari kita. Kita orang tua tuh termasuk orang tua yang open minded sebenarnya. Yes, betul. Tapi maunya tinggal di lingkungan yang sebenarnya konservatif sekali. Kita punya orang tua tuh bapak dan mama dua-dua. Itu sangat open minded sekali. Jadi mereka tidak kayak orang tua yang bagaimana ya, yang harus anak itu harus hormat sekali atau maksudnya dong punya definisi hormat tuh kayaknya agak beda ya dengan orang tua pada umumnya. Makanya kalau Mereka kita lebih santai gitu. Iya, mereka lebih santai. Terus waktu kita kayak masih pacaran. Ya kita buat tempat curhat ya di sana. Kita mama juga. Terus kayak saya dulu pacaran, saya punya putus cinta apa tuh telepon. saya pacaran dulu saya punya bapak antar ke rumahnya pacarku. Pokoknya dulu tuh kita punya orang tua tuh tidak yang membatasi bagaimana. Makanya ya itu kayak mulai Makanya dari kita bercanda. juga, terus juga kayak kita anak-anak juga jadinya kayak lebih open ke orang tua Iya, gitu. dan akhirnya kita juga tanpa dorong kayak mengancam jangan kalian begini, jangan kalian begitu, kita otomatis jadi kayak apa ya, maksudnya respect aja. Kayak waktu mereka punya perpisahan dan mereka memilih jalan yang tidak masuk di logika kita pada saat itu, kita tuh sakit hati sekali. Bapak-bapak ini nonton volumenya nih sampai kayak rumah mau tabongkar. Ini sound effect toh, supaya ini kan pembahasannya menegangkan. Iya, supaya lebih kalian tegang gitu kan. Gitu. Jadi makanya waktu itu tuh kita apa ya, kalau sekarang nih kan mungkin kita sudah semakin dewasa, ini karena officially saya sudah 30 tahun ya, makanya agak lebih menerima. ya semua tuh butuh waktu lah teman-teman. Saya pikir dulu tuh sampai saya pernah bilang sampai dong mati apa segala macam, saya tidak akan mau memaafkan. Saya juga gitu. Iya, tapi ya bersyukurnya kita perubahannya ke hal ya yang positif ya. Positif. Maksudnya sebelum hal-hal yang buruk terjadi kita sudah mau merubah keadaan gitu. Sorry. Ini juga kan hal yang baik. Kayak tadi kakaknya bilang toh. Jadi ya memang sudah seharusnya hubungan anak dan orang tua seharusnya baik-baik saja. Ya memang Cuman kita ya begini, kita punya orang tua tuh dua-duanya keras kepala. makanya tuh anak-anaknya begini. Gitu. Saya baru mau bilang. Jadi terciptalah kami yang keras kepala juga karena Bukan cuma satu sisi masalahnya. iya gitu. Terus tapi akhirnya maksudnya untungnya apa ya, saya pernah waktu itu bikin postingan di Facebook tapi gara-gara kena copyright saya take down. Itu pokoknya di situ kata-katanya saya tulis saya punya orang tua mungkin tidak berhasil menjadi apa ya, suami dan istri. Maksudnya saya punya orang tua mungkin tidak berhasil mempertahankan hubungan suami istri mereka, tapi mereka berhasil membentuk karakter anak-anaknya itu yang meskipun dalam keadaan broken home kita tuh kayak saling bantu gitu loh, bukan yang jadinya kayak ya udah broken home jadi masing-masing urus diri. Kita untungnya kita tidak seperti itu, dan maksudnya kalau kita berpikir kembali gitu ya dengan kepala dingin, dengan pikiran yang netral, ya karakter kita terbentuk seperti itu ya tidak lepas dari kita punya orang tua, punya pola didik juga gitu. Akhirnya kayak misalnya kita punya bapak tuh dulu bapak tuh orangnya gengsian ya. Jadinya akhirnya kita jadi orang yang misalnya pun kita susah atau apa, kita sebenarnya kalau mau pinjam, mau minta di orang juga itu bukan hal yang ini ya, maksudnya kalau di keluarga minta tolong gitu, tapi kita terbentuk jadi orang yang lebih baik kita usaha 5 kali lebih keras daripada kita mau misalnya minta tolong orang lain gitu. Bahkan keluarga sendiri, saya dengan Ibu RT juga kayaknya gimana ya, maksudnya ya itu, maksudnya terbentuk hal-hal yang seperti itu yang menurut saya ya ada positif ada negatifnya ya. Tapi menurut saya ya itu bagus gitu, membentuk kita jadi karakter yang ayo kerja lebih keras lagi daripada kita inilah pokoknya ada gengsi di dalam itu Daripada gitu. harus membebani orang lain. Itu salah satu contoh. Terus contoh yang kedua itu kayak apa ya, kita dari kecil itu dari hal-hal kecil kayak misalnya mereka beli jeruk cuman mungkin ada 3 buah, kita kan berlima. Itu tuh sampai di dalam jeruknya itu dikupas, terus kita dibagi tuh dipetak-petakin gitu. Saat waktu kecil tuh kita benci sekali hal itu ya, kayak kenapa tidak beli saja 5, tanggung sekali cuma 3 misalnya gitu kan. Tapi ternyata dari hal-hal kecil seperti itu membentuk kita akhirnya sekarang mau kita adik kakak ini mau konfliknya, tapi kalau misalnya kita tahu ada satu saudara yang susah atau misalnya mereka betul-betul membutuhkan,
pasti akan kita tolong gitu ya. Kita usahakan bisa bantu. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya contohnya dengan Anel, terus yang apa ya, kayak kita berusaha untuk, padahal waktu itu kan dalam kondisi keluarga yang ya saya sudah pernah cerita, Desa punya YouTube juga, kondisi keluarga yang orang tua tuh kayaknya lagi egois satu sama lain. Kita juga anak-anak lagi egois waktu itu. Lita mati-matian yang kayak pokoknya jangan sampai ini nanti, jangan sampai orang tua lepas tanggung jawab apa segala macam gitu kan. Terus kayak orang tua juga kayak itu anak-anak sudah kerja kok, harusnya mereka yang bantu. Pokoknya sama-sama keras kepala lah. Tapi untungnya dari antara keras kepala itu tuh kita masih punya apa ya, karakter yang terbentuk, yang dimana kita punya nurani bahwa pada akhirnya itu ya tetap kita harus saling Kita bantu. mengutamakan nurani kita pada Iya. akhirnya. Mau sekeras-kerasnya Iya, hati kita tetap masih ada nurani gitu. betul, saudara-saudara. betul sekali. Dan juga maksudnya dari apa, kita punya orang tua, punya pengalaman berumah tangga kan, dari situ kita juga belajar juga belajar gitu untuk kan. ya jangan senewen gitu ya. Maksudnya kita sudah tahu sekarang kan bagaimana rasanya, perasaan anak-anak kita sebagai anak-anak kayak bagaimana ketika kita selama ini berharap punya keluarga yang selalu harmonis, yang bahagia, dan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu rasanya betul-betul. Dan lebih parahnya ya karena itu, maksudnya kita punya kondisi keluarga ya mereka tuh sering Sering berantem sekali ya. berantem. Tapi Tapi kalau maksudnya hubungan mereka ke anak-anak itu sebenarnya bagus. bagus. Kalau kita lihat keseluruhan tuh sebenarnya bagus sekali. Makanya itu yang mungkin menurut saya tuh kekecewaan kita tuh semakin besar tuh karena itu. Karena kita tidak sebenarnya sanggup tuh melepaskan. iya, kita tuh tidak rela dan rela. tidak mau melepaskan yang kita tahu sebenarnya kita hubungan tuh bagus. Terus waktu itu tuh yang saya sangat sesali sekali itu, maksudnya saya pikir kita anak-anak kan udah mandiri, kita sudah punya penghasilan. Nah, iya, itu juga salah satu yang kita sesalkan ya. Iya, maksudnya kayak kita punya mimpi yang besar untuk keluarga iya. besar kita gitu. Kita punya harapan yang besar untuk di kemudian hari bisa membahagiakan kedua orang tua. Maksudnya kita maunya tuh mereka sama-sama nih, utuh, sama-sama. Jadi inginnya membahagiakan tuh berdua gitu. Iya, jadi kayak misalnya kita punya mimpi tuh udah ada cucu kan, nanti kita datangin berdua. Jadi mereka terbang sama-sama pakai pesawat, bisa datang ke sini, terus kita ajak ke luar negeri kemana jalan-jalan gitu. Terus misalnya mereka punya rumah, kita kasih bagus mereka punya rumah yang bisa dinikmati bersama gitu. Jadi kayak kita pulang juga kita bisa semua sama-sama di dalam rumah itu kayak gitu. Nah mungkin selama ini tuh yang kita ceritakan tentang masalah keluarga itu kan lebih ke masalahnya ya. Kita tidak saya belum pernah jelaskan secara mendetail kenapa kita begitu kecewanya, kenapa kita, maksudnya dulu tuh kita bilang kecewanya tuh ya karena mereka tuh memilih ini, lebih memilih pasangan lain daripada kita. Tapi sebenarnya kalau kita pikir kembali ya semuanya tuh ya itu kita punya inner child yang apa sih, yang kayaknya tidak terima gitu. Tapi ya sekarang karena kayak kita punya ekspektasinya kayaknya terlalu jauh gitu mungkin ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Upsi. Makanya ya begitulah. Tapi ya sekarang kita kan sudah belajar juga dari kasus ini, setidaknya kita ambil pelajaran, ambil positifnya. Setidaknya kita yang para istri-istri ini berusaha menjadi istri yang terbaik untuk suami kita gitu. Terus jadi kita ibu jadi yang orang terbaik tua. buat anak-anak ya. Saya belajar untuk kasih kebebasan buat saya punya anak, misalnya dia mau pilih dalam hal kecil, misalnya saya mau kasih pakai dia baju tapi dia bilang mama saya tidak mau baju itu, karena kalau kita orang tua kan kita suka kasih pakai tuh yang estetik gitu kan, yang tapi Elena tuh misalnya contohnya dia di fase dimana dia suka pakai baju tuh yang harus ada prinsesnya, yang sebenarnya kalau saya lihat itu aduh sakit mataku ya, celananya bunga-bunga, bajunya princess begitu kan. Tapi ya saya belajar untuk mengalah, maksudnya masalah kecil kayak gitu lebih dikasih kebebasan. Kalau kita dulu misalnya contohnya kita itu wajib harus menyanyi di gereja, itu kita bahas juga kemarin. Contohnya kayak gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang terlalu drama juga ya, maksudnya itu ya. Tapi maksudnya kadang tuh kita tidak mau tapi kita dipaksa begitu. Tapi
maksudnya dari situ kita belajar untuk hal yang kita tidak suka waktu kita anak-anak mungkin sebisa mungkin, meskipun sebenarnya ada juga yang kita bawa-bawa ya, suka ancam-ancam anak-anak. Tau kalau kau tidak tidur nanti Alexa datang bicara sama kau. Takut-takut. Iya, terbawa juga. Tapi ya banyak hal yang pokoknya namanya orang belajar tuh bisa dari segala macam sudut keadaan dan situasi. Yes, betul. Dan ya mungkin memang sudah jalannya mereka mungkin sekarang kayak saya punya kayak Pak Aceh kan, kayak Bapak kan dia sekarang kan sudah pensiun tahun ini. Jadi sekarang dia kembali pulang ke Toraja dan dia punya istri yang baru kan sama-sama orang Toraja juga. Jadi kayaknya lebih gampang aja buat dia gitu untuk kayak Pindah. kembali ke kampung lagi, karena kalau kita punya mama kan bukan orang Toraja dan mama dia kan orang pasti Raja lebih Ampat. prefer untuk tinggal di Tempatnya dia. tempat tinggal yang sekarang gitu. Sementara Papa kan pasti lebih dia mau dia Torajanya sangat kental ya, dan semua keluarganya tuh ada di Toraja. Jadi kayaknya dari dulu dia punya cita-cita ketika dia pensiun. Dia akan pulang kampung gitu. Dan memang yang terjadi sekarang begitu ya. Jadi ya sudah memang jalannya kayak gitu. Kita ya sekarang kita sudah bisa lebih menerima saja sih begitu, dan itu memang sudah yang terbaik buat mereka ya. Jadi kita bertambah juga saudara ya. Oh iya betul. Jadi kita punya bapak itu dia menikah sama janda anak 3 kan, istrinya tuh janda anak 3. Jadi kalau karena sekarang kita kan udah baik nih. Kalau ibunya nggak ngambek ya. Kalau ibunya nggak Soalnya ngambek. dulu kita kan pernah konflik tuh. Konflik besar ya, lumayan. Jadi ya kita punya ada saudara ekstra 3 gitu. Ada di Sebenarnya kalau dengan anak Indonesia. laki-lakinya kok pernah komunikasi baik ya? Pernah komunikasi baik-baik. Mereka lagi waktu itu bekerja sama untuk menggagalkan, tapi kayaknya mungkin cintanya terlalu menyala-nyala itu orang tua berdua ya. Gagal mereka. Anak-anak Nggak gagal. bisa sama anak pertama dia punya anak pertamanya kan laki-laki. Iya laki-laki ya, terus kalau dia saya, mereka berusaha kerjasama begitu. kerjasama untuk Karena dari membesarkan. dua sisi memang anak-anak tidak ada yang setuju Tidak sebenarnya. setuju. Cuma kalau anak dari sisi istri barunya bapak kami di surga, bapak kami itu mungkin lebih apa ya, lebih legowo aja kali ya daripada Yang penting kita. mamanya bahagia gitu mungkin, karena kan mereka kan juga papanya sudah meninggal, Sudah meninggal, ya. iya. Kalau kita kan ya mungkin kita lebih bersikeras karena kita Kita punya berharap dua-dua orang tua kan masih hidup. ada. Jadi ya anak mana yang mau lihat orang tuanya berpisah kan? Tidak ada gitu. Jadi ya apalagi saat itu kan ya gitulah masih labil-labil, terus juga Waktu itu saya kan hamil ya. iya yang ini hamil. Jadi saya waktu itu karena udah capek air matanya habis di satu sisi, jadi saya serahkan ke yang ini. Yang ini meledak-ledak. Bukan lagi ya kan. Yang ini kalian lihat berdiam-berdiam begini. Bahaya teman-teman, bahaya Tapi sekali. kalau marah itu bisa Orang tua tuh kalau dong bisa masuk ke dalam lubang batu untuk dong sembunyi, tutup telinga, tidak sanggup dengar. Jadi gitu, memang begitu sudah terkenal gitu ya, orang kalau orang-orang yang pendiam Pendiam. itu kalau marah pasti meledak. pasti meledaknya tuh lebih parah daripada Dahsyat. orang yang bicara banyak, yang cerewet. Saya waktu itu merasa terintimidasi gara-gara waktu itu saya kan kuliah di Jogja, terus berantem itu ibu bapak. Nah dia marahi saya punya bapak toh, baru sampai pokoknya ngomong yang sampai tunjuk-tunjuk, baru orang dari Raja Ampat, waktu itu dia kan di Raja Ampat, dia lagi liburan, kok liburan toh? Waktu itu kalau Dari terasa. Hasus selesai kuliah kan? Udah ya. Baru kayak saya punya mama telepon bilang, Lita saja sampai marah-marah, Lita tuh sampai dia, pokoknya dia bertengkar hebat denganku punya bapak begini, makanya mama bilang, itu baru Lita belum Trisna. Saya dalam hati, kenapa mereka punya ekspektasi begini? Saya bayangkan untuk melakukan hal yang sama dengan Lita, saya tidak berani. Karena mungkin ya saya tuh Karena mungkin gini, Tidak, orang yang karena- banyak bicara kan apapun yang ada di kepalanya biasanya langsung dia kasih keluar. dan itu sudah itu jadi selesai. iya, Jadi kalau kayak kemampuan kita, saya ya itu sudah cuma ya, bicara kalau sebatas kayak- itu aja. Kayak saya dulu ya, saya masa lalu. Saya yang sekarang tidak begitu ya. Saya yang dulu kan suka menyimpan dendam, kepahitan, semua dikumpul di dalam diri ini. Jadi sekalinya ada yang korek sedikit itu langsung ber.
Jadi langsung keluar semua. Jadi kemarahan itu langsung nampak sangat nyata, saudara-saudara ya. Jadi ya puji Tuhan itu sudah masa lalu, sudah lewat. Jangan lagi ada, aduh Tuhan jauhkan, tidak mau lagi ya kayak gitu. dia trauma sendiri. Ya, tidak mau, karena itu juga tidak baik ya. Jadi jangan ditiru adik-adik di rumah, jangan, tidak boleh kayak gitu ya. Lebih baik kalau kalian ada marah atau apa, langsung aja bicarakan baik-baik, langsung kasih tahu ke orangnya gitu, dan selesaikan dengan baik-baik. Tapi ya susah juga memang sih ya, kita karena sudah melewati, jadi ya tapi Kadang setidaknya tuh, kita kasih saran yang baik buat kalian. Kenapa? Karena itu apa? Mas lupa bilang apa. Karena ya itu, saat kita dikuasai kemarahan ya bagaimana ya, tidak akan ada hal baik yang keluar dari dalam diri kita, yang keluar tetap hal-hal yang negatif gitu. Makanya usahakan sebisa mungkin mengontrol diri, pertahankan yang positif-positif saja, yang negatif-negatif tak pantul aja gitu. Saya agak malu. Jangan sampai masuk. Apa? Tak pantul saja. Ini apa? Tak pantul. Gitu saudara-saudara. Jadi besok baru kita telepon, kita punya bapak lagi sih ya. Ayah. Jadi besok buat kita telepon lagi si ayah ya. Jadi yang penting kita sudah kasih tahu di sini ke kalian kalau kita punya hubungan dengan kita punya orang tua sekarang sudah baik-baik saja, sudah tidak ada lagi yang drama-drama yang sebelum-sebelumnya tuh sudah selesai, sudah berlalu karena kita sebenarnya kita menyiapkan kenapa? Terutama saya ya, agak dipaksa. Sejujurnya ya. Tapi ya pada akhirnya kita ya udahlah mau sampai kapan juga gitu kan. Tidak ada keuntungan juga kan menahan. Jadi tadi itu sebenarnya saya belum terlalu mungkin kalian lihat di ekspresi di awal saya belum terlalu mau ini. Cuma ya ketua kan kita kan ya gitu, ketua bertobat. Iya, anggota harus bertobat. Kalau tidak nanti kita pecah kongsi. Iya, saya tuh bersyukurnya begini. Saya punya adik-adik walaupun kelihatannya kalau kalian lihat itu ya, ini mereka yang mengontrol saya gitu kan. Kayaknya saya tuh cuma ikut-ikut itu saja. pencitraan Ya yang kayak percaya. karena kalian kan lihat dia tuh bicara banyak apa, jadi kayaknya dia yang akan mengatur saya begitu. Ternyata solidaritas adik-adik saya itu sangat tinggi ya. Bukan solidaritas, patuh. Mereka tuh sangat patuh ketika saya marah. Mereka Sebenarnya marah. saya pulang ke Raja Ampat tuh saya niat sebenarnya mau ketemu bapak toh. Dia bilang jangan coba-coba aku ketemu ya. Dia bilang ih buat apa kok ketemu nanti? Nggak jadi kita ketemu. Batal padahal dia pulang dia ketemu. Kan kurang ajar ya. Karena saya pulang kan bawa anak. Ah itu alasan. Tidak. Kau jangan omong kosong, kau diam-diam kau pergi cari bapak kan? Justru itu. Tapi bapaknya harus nggak ada. Iya bapaknya nggak ada. Tapi harus diam-diam. Karena kalau ketahuan nanti ketua marah. Begitu besar respect kami kepadanya. Ya coba itu. Jadi meskipun kelihatan ada nih sangat patuh loh. ternyata sama saya saudara-saudara ya. Loh, makanya itu saya bilang orang tua mungkin tidak berhasil dalam mempertahankan hubungan rumah tangga, tapi mereka berhasil menciptakan karakter-karakter yang baik. Iya kan kepada anak-anaknya tuh. Kalau manusia kayak keras kepala kayak saya tadi kan kita hampir baku pukul sebenarnya ya. Tapi saya tuh masih, oh iya saya tahu dia meskipun pendek, dia lebih tua gitu. Jadi kita masih punya respect itu. Kan saya bicara. Saya tidak mau hanya bikin vlog ya. Saya marah begitu. Jadi makanya kalian kalau lihat, abis ini ulang lagi ya, kayak menit Tapi awal. pada saat baku telepon, dia yang paling banyak Ya kan tidak enak ya. Pada saat baku telepon, kelihatan lah itu. Jangan sampai hatinya saya baik. dengar, gitu. jangan sampai saya jujur di sini. Terus kita begini ya. Dia yang mulai begini duluan ke mama tadi. Dia yang mulai duluan. Padahal dia yang paling bersikeras. Kadang-kadang begini, gitu. kadang-kadang itu dalam keadaan terpaksa kita Akan baru menghasilkan pintar. buah yang baik. Begitu. Misalnya kayak kok dengan kau punya tripod dan kau punya gimbal, begitu kan? Kok sebenarnya kau sudah kasih tinggal dia lama sekali. Kau tidak tahu cara pakainya, tapi karena keadaan terpaksa kau tidak punya pilihan lain. Kau berusaha bagaimana caranya kau bisa berdamai dengan ini barang. Iya kan? Sama. Kadang-kadang itu keadaan terpaksa. Misalnya kalau kalian tidak tahu berenang, didorong di air ini, kalian akan berusaha bagaimana caranya menyelamatkan diri. Begitu. Jadi yang penting patuh aja dulu. yang penting patuh sekarang kan baik toh. Karena kita kan tadi sebelum beberapa jam yang lalu kan tidak punya orang tua ya. Jadi dia kita tuakan.
Gitu. Oh jadi sekarang kan tidak mau lagi patuh sama Tidak lah, udah ada orang tua. Siapa suruh gue kasih damai? saya batal kan. Cancel, mana itu cancel. Sudah kapasitasmu udah hilang itu. Aduh, tidak bisa, tetaplah. Tetap hak kesulungan masih ada. Tetap masih ada. Oke, saudara-saudara, itu tadi kita bercanda-bercanda saja. Pokoknya yang penting intinya kita sudah berdamai dengan kita punya orang tua. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin waktu itu ikutan marah dengan kami, tolong maafkan orang tua kami ya. Kita juga sudah memaafkan orang tua kami dan kami juga sudah meminta maaf kepada mereka. Yang satu belum ya, yang satu baru ibu. Kalau ayah tadi kan kita telepon karena lagi Natal jadi. Ayah ini besok akan ke drama. Ayah ini siap dapat bully besok. Kita tuh seasik ini teman-teman sama orang tua kita tuh seasik ini sebenarnya. Aduh, sayang banget kok cerai sih. Kok nggak pilih yang lain sih? Kenapa cerai? Cerai Jadinya kan oke, tetap mereka tuh kita punya orang tua, tapi maksudnya setelah mereka dengan pasangan yang baru juga rasanya agak beda lah ya. Maksudnya sudah tidak gimana ya? Rasanya kayak tiba-tiba ada jarak aja gitu ya. Iya tidak sih? Atau mungkin karena waktu itu kita masih marah, kita belum tahu. Setelah baikan ini kan kita belum ketemu lagi. Jadi ya gitulah saudara-saudara. Jadi yes, demikian kabar gembira dari kami. Semoga kalian yang nonton pun terhibur dengan cerita-cerita kami. Terharu mungkin ada terharu biru. Jadi yes, sekarang kita mau lanjut minum teh dan makan kue buatan anak-anak dan Pak Guru Paul tadi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Cuma yang saya sesalkan ini saya baru viral. Saya baru viral di TikTok. Saya di tag orang tuh. Saya baru punya viral video. sudah bertobat. Masalahnya itu viral waktu saya. Sampai kan tahu ya. Bahkan ada masalah itu yang siapa namanya? Aduh lupa lagi, Sadrina kah siapa kah? Yang ada artis yang dia bermasalah dan dia punya mama. Baru saya punya potongan video 2 tahun lalu itu disandingkan begitu. Tapi itu saya tidak akan rubah ini sih. Saya tidak akan rubah, saya punya perspektif itu. Ya karena memang seperti itu ya, orang tua, maksudnya orang tua kan kita anak kan kita tidak bisa memilih lahir gitu loh. Jadi dan saya punya orang tua tahu itu, orang tidak bisa bilang kalau karena mereka sudah melahirkan kita jadi kita harus patuh, hormat dan segala macam gitu makanya ya. mereka juga kan tidak tidak pernah. Waktu itu kan saya bikin video itu, kalau kalian nonton fullnya itu karena itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang selalu komen kita, bilang kita tuh anak durhaka, bilang kita tuh itu bukan untuk menyinggung kita punya orang tua, bukan. Karena kita orang tua kita juga. Orang tua juga tidak yang. Maksudnya waktu saya bikin video itu tuh lebih ke karena saya marah waktu itu orang yang tidak tahu kita punya masalah dan tidak tahu alasannya kenapa, dan kemudian cuma bilang tidak tahu terima kasih dan bilang kita tidak tahu balas budi, padahal orang tua. Makanya saya kasih tahu kalian saya punya opini tentang hubungan orang tua dan anak. Tuh. Dan ya kita punya orang tua betul-betul sadar tentang mereka tahu kok, maksudnya mereka ya itu untungnya itu memang hubungan orang tua dan anak harusnya seperti itu. Makanya mereka juga kemarin tidak yang semena-mena sama kita gitu, karena mereka kayak merasa kita ini orang tua, kalian tunduk sama kita, tidak kayak gitu. Nggak berani. Tidak berani. Anaknya macan semua. Iya, karena dilahirkan dari orang tua anaknya macan. serigala semua. Karena terlalu bahaya. Kita orang tua kan orang tua batu-batu dua-duanya, jadi anak-anak juga batu-batu. Begitu. Tapi itu sudah. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi mungkin kalian yang sekarang lagi struggle juga lagi ada di posisi yang sama dengan kami sebelum kita berdamai. Mungkin dengan kalian nonton ini kalian jadi pikir juga, iya juga ya, mending kita berdamai aja karena kan tidak ada gunanya juga. Tapi kalaupun kemarahan, kepahitan dan lain-lain. Kalaupun misalnya kalian tetap punya pendapat yang kayak saya tidak perlu sama dia, nggak apa-apa, jalanin aja. Iya, ini cuman maksudnya ya kalau misalnya ini Jangan, bisa menginspirasi kalian. Kalau tidak ya kita juga tidak yang langsung menggurui kalian. Kita pun lihat nih, kalian harus kayak kita nih, kita paling perfect, tidak kayak gitu. Perfect, Pret. Tidak begitu ya saudara-saudara. Pokoknya Tutup yang penting hal yang baik kita share gitu untuk jadi contoh, gitu aja. Oke saudara-saudara, nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Besok sudah mau malam kudus. Dadah.